Salah satu keterampilan politisi adalah membuat janji dan sesumbar. Tidak masalah jika tidak dipenuhi atau dijalankan. Toh janji bukan lagi hal yang sakral, tapi sudah mirip dengan barang obrolan. Berusaha meyakinkan masyarakat dengan bualan adalah cara ketika dirinya tak lagi mampu menjadi contoh maupun untuk sekedar menutupi dosa. Selamat datang di MD Universe. Inilah beberapa sesumbar dan janji-janji ngeri yang pernah dilontarkan para politisi dan koruptor di Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2012, seorang politikus senior sekaligus hakim yang pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi serta Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013 pernah melontarkan ide pemberian hukuman koruptor yang terdengar sangat bombastis dan berani, yaitu dengan cara dimiskinkan dan dipotong jari tangannya. Hakim itu bernama Akil Mokhtar. Usulan itu dilontarkan Akil saat masih menjabat juru bicara MK pada 12 Maret 2012. Ide itu ia sampaikan karena hukuman denda dan penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor serta kasus-kasus korupsi yang makin marak dan merajalela. Namun, 1 tahun pasca ide beringas itu diutarakan, Akil Mokhtar, seorang praktisi dan doktor di bidang hukum sekaligus pegiat anti korupsi, justru dinyatakan terbukti sebagai pelaku korupsi pada tahun 2013. Akil bersalah dalam 6 dakwaan sekaligus, seperti menerima suap dan gratifikasi terkait sengketa pilkada di 15 daerah termasuk pilkada Lebak Banten yang juga menyeret Ratu Atut Khosyah, melakukan pencucian uang senilai ratusan miliar rupiah, kepemilikan narkoba, dan lain sebagainya. Saat ditanya wartawan mengenai pernyataannya tentang potong jari bagi koruptor, Akil selalu bersikeras dan menjawab dengan bahasa yang kurang etis, seperti Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar mengaku siap jika Hakim Tipikor menjatuhkan vonis hukuman mati. Ya, kita siap untuk dihukum mati lah. Dihukum mati, Pak. Sama potong jari. Tapi kemarin Pak Akil klaimnya siap untuk dituntut hukuman mati, Pak. Nah, tai sama kau lah. Ngomong kau bolak-balik. Ia bahkan sempat menyebut jaksa dengan sebutan Goblok lah. Iya, emang goblok. Memang goblok. Selain itu, Akil juga sempat memegang pipi seorang wartawan. Beberapa media menyebut menampar saat disinggung mengenai janjinya untuk potong jari. Tegangan pun tak terelakkan dan Akil langsung diboyong masuk ke dalam gedung KPK oleh petugas. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akil Mokhtar berupa pidana penjara selama seumur hidup. Pada akhirnya, kini Akil Mokhtar harus mendekam di penjara seumur hidup akibat kasus mega korupsi yang telah ia perbuat. Lanyala Mahmud Mataliti adalah Ketua DPD RI periode 2019-2024. Lanyala adalah pendukung garis keras Jokowi Ma'ruf Amin pada masa kampanye Pilpres 2019 yang lalu. Dirinya juga berusaha keras memenangkan pasangan ini di daerah Jawa Timur, khususnya di Madura. Bahkan, ia sesumbar berani akan memotong leher bila pasangan Prabowo Sandiaga menang di Madura. Potong leher saya kalau Prabowo bisa menang di Madura. Orang Madura dulu itu milih Prabowo karena... Namun, kenyataan berpihak pada yang lain. Pasangan Prabowo Sandiaga lah yang justru memenangkan kontestasi pemilu di Madura. Kekalahan Jokowi ini membuat mantan ketua PSSI ini ditagih janjinya oleh beberapa pihak. Salah satu yang menagih janji ini adalah Bendahara DPC Partai Gerindra Cabang Pamekasan, Khairul Kalam. Menanggapi hal ini, Lanyala berkelit dan menegaskan tantangan potong leher tersebut merupakan bahasa komando untuk para kader dan anggotanya. Anas Urbaningrum, Hambalang, dan Monas adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada tahun 2012, Anas dituding terlibat kasus mega korupsi proyek Hambalang. Mantan Ketua Partai Demokrat ini membantah dan menilai hal itu sebagai fitnah yang kejam. Anas bahkan sesumbar agar dirinya digantung di Monas jika menerima uang dari proyek Hambalang. Ngapain repot-repot? Nah, itu aja. Ya? Mas Anas yakin di situ nggak ada indikasi korupsi, Mas? Yakin, ya, yakin. 1 rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menahan mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Hambalang. Namun, pada Februari 2013, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan tersangka kasus pencucian uang. Sesumbarnya pun seolah jadi bumerang bagi Anas. Tapi, ia tetap bersikeras bahwa dirinya tidak mengambil sepeser pun dari Hambalang. Tahun depan, Anas bebas dari penjara. Para loyalisnya bahkan sudah membuat pelabuhan baru bagi Anas untuk kembali berpolitik dengan mendirikan partai baru bernama Partai Kebangkitan Nusantara. Selain Anas, politikus yang bermain-main dengan Monas adalah Habibur Rahman yang kala itu menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra. Melalui akun Twitternya, Habibur Rahman berjanji akan terjun dari Monas jika teman Ahok mampu mengumpulkan 1 juta data KTP. Nyatanya, teman Ahok berhasil mengumumkan bahwa 1 juta KTP telah terkumpul. Habibur Rahman pun ditagih janjinya. Ia juga memberi tanggapan soal cuitannya itu. Habibur Rahman mengelak dan mengatakan bahwa 1 juta KTP tersebut hanyalah klaim sepihak dari teman Ahok. Mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno, mengatakan siap dipancung bila benar-benar terbukti menerima uang dari mantan Kepala SKK Migas, Rudy Rubiandini. $200.000 uangnya Rudy, saya siap dipancung kalau itu memang ada uang 1 lembar pun dolar dari itu. Waryono sendiri terbukti bersalah melakukan 3 tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah melakukan korupsi dalam proyek fiktif di Kementerian ESDM pada tahun 2012 dan divonis penjara 6 tahun. Mantan politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang saat itu menjadi juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot, pernah melontarkan sesumbar potong telinga jika Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat kalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ruhut yakin sekali jika Ahok bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta kala itu. Namun, berbanding terbalik dengan kenyataan, ternyata pasangan Ahok Jarot gagal dan kalah. Pernyataan potong kuping Ruhut pun ditagih dan dipertanyakan banyak pihak. Namun, Ruhut menyangkal dan menyebut pernyataan itu ia lontarkan dalam konteks taruhan politik. Dia selalu bilang, potong kuping saya, potong kuping saya. Selalu ada kata-kata itu. Sudah berkali-kali kuping Anda dipertaruhkan, Bang Ruhut. Iya, cuma yang diajak bertaruh nggak ada yang berani. Karena suara omongan Ruhut itu omongan kebenaran. Karena tak ada yang meladeni pertaruhan tersebut, maka menurutnya pernyataan itu sudah gugur. Setia Novanto atau kerap disapa Setnov adalah mantan ketua DPR RI sekaligus politikus licin yang terlibat banyak kasus dugaan korupsi. Di antaranya kasus pengalihan hak piutang Bank Bali, kasus penyelundupan beras impor asal Vietnam, skandal impor limbah beracun dari Singapura ke Batam, kasus korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana Pon Riau, dan yang paling terkenal adalah mega korupsi proyek EKTP. Pada kasus EKTP, Setnov bahkan berani membuat sayembara senilai 1 miliar kepada siapa saja yang bisa membuktikan bahwa dirinya terlibat. Setnov juga membantah keterlibatannya, bahkan ia menyebut tidak tahu menahu permasalahan EKTP. Menyampaikan yang berkaitan dengan EKTP. Bahkan saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari EKTP. Tapi Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus EKTP pada tahun 2017. Hasil Kongres PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 2020 mengecewakan sejumlah elit PAN termasuk sang pendiri Amin Rais. Amin Rais pun berencana mendirikan sebuah partai tandingan bernama PAN Reformasi. Rencana Amin Rais untuk mendirikan partai baru ini diledek oleh Ketua DPP PAN, Mumtaz Rais, yang juga ternyata adalah anak dari Amin Rais sendiri. Mumtaz menyebut, Partai PAN Reformasi tidak akan terwujud dan susah untuk dibentuk. Mumtaz pun bernazar, apabila PAN Reformasi berhasil dibentuk dan diisi 1/4 dari anggota dewan, ia akan berenang dari Pantai Kapuk, Jakarta Utara, sampai Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Makanya saya berani bertaruh ya, saya akan renang dari Pantai Kapuk sampai Labuan Bajo jika jelas ya syaratnya ya, jika pada Desember nanti mereka berhasil mendeklarasikan PAN Reformasi itu
Memang, pada akhirnya PAN Reformasi gagal dibentuk. Belakangan, Amin Rais mendirikan partai baru bernama Partai Umat. Jika yang barusan adalah nazar anaknya, maka kali ini adalah nazar bapaknya. Amin Rais disebut telah bernazar akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta pada Pilpres 2014 yang lalu. Semua bermula ketika Amin Rais mendukung pasangan Prabowo Hatta di Pilpres 2014. Padahal, Amin Rais sebelumnya dikenal keras terhadap Prabowo. Amin Rais bahkan pernah meminta agar Prabowo diseret ke Mahkamah Militer atas keterlibatannya pada kasus 1998. Ditanya tentang hal itu, Amin Rais membantah dan justru menantang balik media untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya terhadap Prabowo. Saya tantang, Mas atau Mbak, saya lupa ya, kalau Anda bisa mencari kembali potongan koran media cetak yang ngomong seperti itu, atau rekaman radio, atau rekaman televisi yang ngomong seperti itu, saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek, ya. Saya nggak seperti itu, ya. Jadi insya Allah saya tidak pernah menuduh Prabowo yang bunuh itu, enggak, ya. Tuduhan Amin Rais kepada Prabowo ternyata terbukti dari 2 clipping koran. Pertama, berita harian Republika tertanggal 24 Juni 1998 dan potongan berita koran Kompas 4 Agustus 1998. Meskipun jelas terbukti bahwa Amin Rais pernah menuding Prabowo sebagai dalang kasus 98, Amin Rais hingga kini belum menunaikan nazarnya 8 tahun yang lalu. Politisi PAN, Taslim Caniago, justru menyebut nazar itu hanyalah guyon politik. Pada tahun 2019, Lilik Yuliantoro, pemuda asal Blora, melakukan aksi jalan kaki dari Jogja ke Jakarta dengan alasan menggantikan nazar Amin Rais yang belum ditunaikan. Pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia 2019, Edi Prabowo saat masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan kepada seluruh pegawainya agar tidak korupsi. Edi juga sempat membuat tweet tentang korupsi adalah musuh bersama. Namun, pada tahun 2020 yang lalu, Edi Prabowo justru ditangkap KPK akibat kasus ekspor benih lobster. Pada tahun 2019, seorang caleg DPR RI dari PDIP menggelar kampanye terbuka di lapangan Pasar Kaget, Kabupaten Kendal. Dengan semangat berapi-api, ia menyuruhkan kepada para caleg untuk tidak memperkaya diri saat terpilih nanti. Caleg itu bernama Juliari Peter Batubara. Juliari juga sempat memberikan tips bagaimana cara mencegah korupsi. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi ingetin aja, kamu jangan lupa, kalau kamu kenapa-napa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Namun, janji tinggallah janji. Saat menjadi Menteri Sosial, Juliari mengkhianati apa yang telah ia ucapkan. Politikus PDIP itu ditangkap KPK sebagai tersangka korupsi bansos COVID-19 pada tahun 2020. Eka Kurniawan, seorang sastrawan, pernah menulis, "Aku tak percaya bapak-bapak anggota dewan. Aku lebih percaya kepada dinding toilet." Begitulah nyatanya, janji-janji palsu adalah ocehan politikus yang tak perlu dipercaya. Layaknya sebuah ocehan, ia hanya perlu didengar atau ditertawakan. Sampai jumpa, salam Universe.